Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mate Mafia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan ya. Pola bilangan ini, ya ini sebenarnya materi dasar ya, bisa dilatih lewat latihan ya gitu. Tapi kita akan mengenali pola-pola bilangan yang sering muncul gitu ya. Oke, pertama kita akan mengetahui dulu ya. Ada dua istilah ya. Pertama ada namanya barisan, kedua ada namanya deret. Nah, konsep barisan dan deret ini sebenarnya ada topik khusus ya. Oke, nanti kita akan dibuatkan video khusus lah untuk tentang barisan deret ini. Nah, intinya apa itu barisan, apa itu deret? Barisan itu kayak barisan apa? Bilangan yang berbaris ya dan berpola kayak gini nih. Nah, ini kan berpola banget ya. Lihat nih. Dari satu ke 3 ditambah 2, terus lagi ditambah 2 lagi, ditambah 2 lagi, ditambah 2 lagi. Nah, berarti kemungkinan ini udah tahu ya pola selanjutnya apa. 11 sama 13 gitu. Polanya ketahuan ya. Nah, kalau deret, deret itu pola bilangan tapi dia di jumlah-jumlah sampai mendapatkan hasil tertentu gitu ya. Nah, barisan dan deret ini nanti ada topik khususnya gitu, rumusnya kayak gimana. Nah, tapi akan kita bahas tentang pola dulu ya, polanya dulu, pola bilangannya. Nah, pola ini berarti ya barisan gitu ya, pola itu balik barisan gitu. Oke, jenis-jenisnya nih yang sering kita tahu, jenisnya banyak jelas. Jenisnya banyak, cuman yang sering kita lihat gitu ya di soal-soal tes itu kan bisa tes itu TIU CPNS, entah itu SNBT, UTBK gitu ya. Banyak lah. Nah, pertama ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil ini kayak gini nih, ya. Kita tahu ya bilangan ganjil itu apa? Satu, 3, 5, 7 gitu kan ya. 9 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kalau pola ini kan pola ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kalau pola ke 1000 gimana? Apa ditulis sampai 1000 gitu? Ya enggak kan? Nah, ini ada polanya. Polanya kayak gini nih. 2N tambah satu gitu. Ya, bukan tambah satu tapi 2N dikurang satu gitu. Untuk mendapatkan rumus ini juga ada ya bahasan khusus ya di barisan dan deret. Nah, tapi kita temuin dulu aja pola yang ini ya. Kita bedah dulu pola-pola yang umum. Nah, N itu apa nih N ini? Ini berarti suku ke N, urutan ke N. Kalau urutan ke satu gimana? 2 kali satu kurang satu. Berarti kan 2 kali satu 2 kurang satu 1. Terbukti ya? Urutan kedua, 2 dikali 2 kurang satu. Berapa nih? 3 ya. Terbukti. Nah, terus kalau urutan ke 1000 gimana? Ya, 2 kali 1000 kurang satu. 2000 dikurang satu berarti 1999 gitu. Paham ya? Nah, terus ada lagi pola bilangan genap. Pola bilangan genap tuh ya mulainya dari 2 ya. Terus 4, 6, 8 gitu ya, 10 dan seterusnya. Nah, ini lebih gampang ya mempolakannya. Berarti ini 2N gitu ya, bener nggak? Berarti kalau pola ke satu ya 2 kali satu gitu. Pola kedua 2 kali 2 sama dengan 4. Pola ke 100 2 kali 100 sama dengan 200 gitu ya. Selanjutnya ada apa? Pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi itu seperti apa? Nah, lihat di sini jumlah titiknya nih, jumlah bulatannya. Di sini ada satu, di sini ada 4, di sini ada 9, di sini ada 16, di sini ada 25. Nah, kalau kita lihat nih, ini kan cuma ada satu ya. Ini ada 4 nih. 4 itu kan berarti ada 2 ke vertikal, 2 horizontal. Berarti 2 dikali 2 gitu ya. Ini 3 dikali 3, ini 4 dikali 4, ini 5 dikali 5 gitu. Nah, ini kalau kita polakan itu ini jadi 1 kuadrat gitu ya, 2 kali 2 2 kuadrat, ini 3 kuadrat, ini 4 kuadrat, ini 5 kuadrat. Berarti polanya gimana nih? Ya, polanya berarti n kuadrat. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu suku ke 100 gitu misalkan ya. Ya udah berarti apa? 100 kuadrat gitu. Berarti 10.000. Berarti nanti ada 10.000 bulatan. Cukup ke 100 gitu ya. Nah, lanjut, ada namanya pola persegi panjang. Pola persegi panjang seperti apa? Nah, lihat. Di sini kan ada berapa bulatan?
2. Di sini ada, berarti ini 2, ini 3 ya. Nah, 6. Oke, ini 12. Ini 20. Nah, lihat, tanya kayak gini. Ini kan ada satu baris, 2. Jadi satu vertikal, 2 horizontal. Berarti ini kan 2 ini diperoleh dari 1 kali 2. Lihat, ini ada 2 vertikal, 3 horizontal. Berarti apa? 2 dikali 3. Ini ada 3 vertikal, ada 4 horizontal. Berarti 3 kali 4. Ini 4 dikali 5 gitu. Ya. Oke. Nah, dari sini polanya gimana sih kalau misalkan pengen ini suku ke 200 gitu atau ke suku ke 50 lah gitu. Ini kan polanya lihat 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5. Nah, ini berarti kalau dipolain kayak gini nih. N, ini kan N suku ke 1. Ini berarti tambah 1 ya. N tambah 1 gitu. Ya. Nah, misalkan nih pola ketiga, misalkan pola ketiga gimana? Berarti kan 3 dikali 3 tambah 1 gitu ya. Jadi apa nih? 3 dikali 4 gitu ya. Jadi berapa? 12. Terbukti ya. Berarti kalau misalkan kamu pengen tahu pola ke-50 ya, teman-teman pengen tahu pola ke-50. Berarti gimana? Ya berarti 50 kali 50 tambah 1 berapa? Iya 50 kali 51 berapa tuh? 200 berapa? Bukan. 2.500 tambah 50 berapa? 2.550 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi pola segitiga. Nah, pola segitiga itu lihat, di sini ada satu ya. Ini ada 3 kotak. Ini ada 6. Kotak sih, bulatan ya. Ini ada 10. Nah, kira-kira selanjutnya gimana nih? Nah, ini kalau kita polakan, ini kayak gini nih. Maaf. Nah, lihat. Ini kan ada 1. Ini ada 1 tambah 2, bener nggak? Ini kan berarti ini 1 nih. Ini 1 tambah 2, bener nggak? Kalau ini 1 ditambah 2 tambah 3 gitu ya. 1 tambah 2 tambah 3. Kalau ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, ini sebenarnya deret ya di jumlah-jumlah ya. Nah, tapi kita belum bahas deret dulu. Oke. Nah, lihat di sini. Polanya gimana kalau kayak gini? Misalkan kamu pengen lihat pola ke 7. Kan repot ya. 1 tambah 2 tambah 3. Nah, ini ada polanya. Polanya kayak gini. N kali N tambah 1 dibagi 2. Mendapatkan rumus ini juga dari konsep barisan dan deret ya. Menemukan rumus-rumus itu. Ya. Tapi ini aja dulu ya. Sekedar tahu dulu aja. Nah, misalkan suku ke, kita buktiin ya, suku ketiga itu gimana? Hasilnya 6 kan ya? Nah, coba. 3 kali 3 tambah 1 dibagi 2. 3 dikali 4 dibagi 2. Jadi berapa nih? Jangan di sana deh, tulisnya di sini. Nah, berapa nih? 3 kali 4, 12 dibagi 2. 6. Pas ya. Berarti kalau misalkan pola ke 20, berarti apa? 20 kali 20 tambah 1 dibagi 2. Oke, kita bagi 2 dulu yang ini ya. 20 dibagi 2 kan 10 ya. 10 kali 21 kan ingat yang kurung diduluin ya. 20 tambah 1 21 kali 10 berarti iya 210. Nanti ada 210 bulatan. Ya, di pola ke-20. Gitu. Lanjut. Nah, terus ada namanya pola bilangan segitiga Pascal. Itu kayak gimana sih pola bilangan segitiga Pascal? Jadi kayak gini. Segitiga Pascal tuh kayak gini ya, kita harus tahu dulu nih. Kita ngeletakin angka 1 di awal gitu ya. Di baris kedua, kita meletakkan angka 1 di kiri dan kanan. Di baris ketiga, kita nuliskin angka 1 lagi di bagian paling kiri dan paling kanan. Nah, untuk tengahnya ini adalah hasil penjumlahan bilangan di atasnya. 2, gitu ya. Untuk baris keempat, kita tulis lagi di kanan. Ya, 1 di ujung kiri dan kanan. Di tingkatan kelima juga sama. Nah, untuk ngisi tengah-tengahnya, jumlahin. Jumlahin apa? Jumlahin bilangan yang ada di atasnya. 1 tambah 2 kan 3. 1 tambah 2, 3 gitu ya.
Ini juga sama, 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Begitupun seterusnya. Oke? Coba ya, coba di ini sendiri ya, dicari polanya sendiri, gitu. Jadi kalau misalkan nih, ada misalkan pola bilangannya kayak gini. Nggak harus mulai dari sini ya. Misalkan pola bilangannya kayak gini, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, misalkan. Terus 1, 4, 6 gitu kan. Nah, ini selanjutnya berapa gitu. Ini berapa selanjutnya nih? Dua bilangan lagi gitu ya. Misal itu contoh aja. Ini kan ketahuan ya. 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6 berarti apa? 4, 1 gitu ya. Ini biasanya gitu. Ini pola segitiga Pascal. Oke, sebagai latihan teman-teman bisa lanjutin nih ya sampai tingkat ke-7 atau ke-8. Oke, terus ada lagi pola bilangan kubik. Nah, pola bilangan kubik itu kayak gimana? Pola bilangan kubik itu kayak gini nih. Kan kubik, kubik itu apa sih? Kubik itu pangkat 3. Ya, pangkat 3. Jadi, misalkan pola bilangan ke-1 berarti 1 pangkat 2 gitu ya. Maaf, 1 pangkat 3 berapa? 1. Berarti pola bilangan kedua 2 pangkat 3 itu 8. Pola bilangan ketiga berarti 3 pangkat 3. Itu 3 kali 3 kali 3. 27. Berarti kalau pola bilangan ke N, berarti ya N pangkat 3 gitu ya. Oke? Ya. Oke, nah jadi untuk part 1 segitu dulu ya. Nanti part 2-nya kita lanjutin ya tentang barisan pola yang larik 1, larik 2, tingkat 1, tingkat 2 nanti ya. Nah, kita ke contoh soal dulu deh. Ini soal selanjutnya apa maksudnya dua angka selanjutnya gimana? Pokoknya ini tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya. Berarti ini 10, ini 12. Oke, teman-teman boleh pause dulu ya. Oke, pause dulu nanti lihat pembahasannya. Oke, nah yang kedua nih. Ini gimana polanya nih? 9 itu 3 kuadrat ya. 14, 16 itu 4 kuadrat. Ini 5 kuadrat, ini 6 kuadrat. Oh, berarti ini 7 kuadrat nih. Ini 8 kuadrat nih. Ini berarti pola bilangan iya persegi. Ya, berarti kan 7 kuadrat berarti 49. Ini 64 gitu. Atau teman-teman bisa kayak gini ya. Ini kan cuma salah satu pola teori yang kita ketemuin aja. Teman-teman juga bisa pakai apa ya? Sebenarnya sih menemukan pola bilangan tuh feeling ya. Feeling, feeling apa? Feeling karena sering ketemu gitu, sering latihan. Nah, lihat ini teman-teman juga bisa kayak gini lihat. Ini ke sini tambah berapa nih? Nambahnya 7 ya. Ke sini nambah berapa? Nambah 9 kan? Ini ke sini nambah berapa? Nambah 11 ya. Oh, berarti ketahuan dong. Pola berikutnya nambah berapa? Ini nambah berapa? Ini nambah 7, nambah 9, nambah 11. Pasti nambah berapa nih? Iya, nambah 13. Pasti ini nambah 15. Jadi kayak gitu. Jadi ini polanya itu jadi ini kan tingkat pertama penambahannya meningkat gitu. Nah, coba ke tingkat keduanya nih. Nambah 2. Oh, ternyata ditemukan keteraturan penambahannya itu di tingkat kedua gitu ya. Ini namanya barisan 2 tingkat. Nah, nanti ya kita akan pelajari. Nah, ini berapa nih jadinya nih? Ketahuan dong. Sama 13 jadi berapa nih? Iya, 4, 9. Tambah 15? Iya, 6, 4. Gitu kan ya? Sama kan? Nah, jadi sebenarnya feeling sih ya. Jadi nggak ada teori khusus gitu untuk menemukan pola gitu. Nah, feeling ini bisa kita asah. Jadi kita membedah jenis cara-cara menentukan polanya aja dulu. Dasar gitu ya. Nah, ini yang ketiga nih. Ini pola bilangan apa nih? Iya, betul ya nih, segi 3 ya. Ini kan 1, 1 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, ini berarti kan suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ini suku ke-5 dan ke-6-nya gimana? Oke, suku ke-5-nya gimana? Kan polanya gimana? N tambah 1 tambah 2 ya. Ini kan polanya. Nah, pola ke-5 gimana? Yang ke atas, nih gambarnya. Oke, pola ke-5 gimana? 5, 5 tambah 1 dibagi 2. Berapa nih? 5 tambah 1 kan 6. Dibagi 2, 3 ya.
3 kali 5, 15. Oh, berarti ini 15. Gitu ya. Pola ke-6 berarti, ya ini kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 5. Berarti ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Berarti apa? 21. Atau kalian juga bisa pakai rumus. 6 tambah 1 dibagi 2. Nah, 6 dibagi 2 kan 3. 3 kali 6 tambah 1 kan 7. 3 kali 7, 2, 1. Gitu. Oke teman-teman, cukup di sini segini dulu ya. Nanti di part 2-nya kita akan belajar tentang pola bilangan yang membedah pola lain gitu ya. Gimana kalau pola bilangan yang selang-seling, yang bertingkat kayak gini nih, gitu ya. Oke, segitu dulu aja. Nah, kalau dirasa ada manfaatnya boleh ya disebarkan video ini gitu. Oke.